Kenapa penguasa yang zalim itu rumahnya makin besar, tabungannya makin banyak, anaknya sekolah dibiayai negara juga, bininya mau suntik kecantikan dibiayai negara juga, pembantunya mau cuci mobil dibiayai, bersin dia biayai negara. Antum ditanya orang, kau udah ngaji sama Ustaz Somad? Iya, setiap subuh Rabu kami ngaji. Ku dengar kemarin penjelasan, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainakum wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa mereka tak ada hijab. Kenapa penguasa-penguasa, pejabat-pejabat itu makin banyak hartanya, makin sehat badannya? Apa jawabnya? Jawabnya hadis yang tadi lah. Itu maka disandingkannya hadis itu. Itu bukan nikmat, itu azab itu. Rumah besar, jabatan lama, duit banyak, itu azab. Kalau di jamaah dijelaskan begini, saya mau kena azab lah Pak Ustaz. Apa tak poning kepala awak menghadapi jamaah yang begitu? Kalau gitu saya kena azab aja lah Pak Ustaz. Itu azab. Azab. Apa arti azab itu? Azab kali kurasa. Itu azab orang Medan. Al-azabu al-man'u. Itu arti kata azab. Al-azabu al-man'u. Azab artinya tercegah. Itu arti azab. Loh, apa hubungan azab dengan tercegah? Saya ustadz, maka saya ceramah. Kalau saya ceramah, suara saya mesti lantang. Kalau saya minum es, suara saya hilang. Langsung asal minum es, nauzubillah, batuk, suara saya hilang. Jadi waktu pergi ke minum es tebak, Ustaz Henry minum es tebak, Pak Sarwanto minum es tebak, saya tak bisa minum es tebak. Itu namanya al-man'u, tercegah, tak bisa. Itu artinya saya sedang kena azab. Sekarang saya tanya, azab itu ketika ada atau ketika tak ada? Ketika ada itulah azab. Kalau barang itu tak ada bukan azab, karena memang tak ada. Ketika es itu ada atau ketika tak ada dia azab? Ketika ada dan kita tak bisa menikmati, itulah azab. Paham? Harta ada, jabatan ada, mobil ada, kuasa ada, tapi tak bisa sebagai amal jariah. Itulah azab. Paham? Azab itu. Jadi kalau paham kita tentang ajaran Islam ini, hanat alaihi dunia, ringan dunia ini. Jadi tolong kalau ngaji itu yang dicari itu paham, memahami hadis ayat supaya ringan kita melihat dunia. Ustadz paham, saya tidak paham, saya berusaha untuk paham. Makanya doanya tadi sebelum ngaji, Allahumma faqihna fid din. Pahamkan kami agama ini. Kalau sudah paham kita agama ini, ringan kita melihat dunia. Si Anu dilantik jadi Anu Pak Ustaz. Apa pula susah hati kita, dia sedang kena azab. Dia sedang kena azab. Kenapa pula kita susah hati nih orang kena azab? Justru kita doakan, mudah-mudahan dia amanah, selamat dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada orang 5 tahun punya jabatan, 10 tahun punya jabatan, tidak pernah buat satu amal pun yang bisa jadi amal jariah. Lama saya memikir, padahal tanda tangan itu bisa dipakai untuk bangun
Rumah Quran setiap kelurahan, bukan kecamatan. Bisa. Kumpulkannya semua lurah. Kau lurah, buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, buat rumah Quran. Bisa atau tak bisa? Bisa. Selama 5 tahun, rumah Quran tak ada. Islamic Center tak ada. Pengiriman mahasiswa ke Mesir tak ada. Pembelian asrama di Kairo tak ada. Apapun tak ada. Itulah azab. Pernah punya jabatan, tapi tak mengalir sebagai... Ini direkam semua. Tak hidup kamera. Kameranya hidup kan? Cuman tak bisa streaming kan? Artinya tetap bisa diupload. Walaupun tak bisa streaming, tidak live, tetap bisa diupload. Kalian share sebanyak-banyak, biar ditonton orang. Kasih nanti yang menang pilkada itu tonton. Biar tahu dia apa yang mau dia buat 5 tahun. Ceramah saya sampaikan, Bapak, ini jalan-jalan lintas. Orang Jambi mau ke Riau lewat sini. Orang Aceh mau ke Jakarta lewat sini. Bangun Islamic Center di sini. Maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Pakai jabatan. Selesai tausiah. Dikumpulkannya Kemenak. Bilangnya Kemenak. Kalau didengarkan cakap Ustaz Somad tuh, kita bangun sini masjid. Siapa yang mau sholat sini? Siapa yang ini kebun karet? Siapa di sini? Disampaikan Kemenak tuh ke saya. Kemarin selesai Ustaz tausiah, kumpulkannya kami semua. Kata dia, kok kita bangun masjid ini, siapa sholat di sini? Betul-betul kena azab bupati kalian dulu. Azab dia. 5 tahun, 10 tahun jabatan. Padahal kok dibuatnya di situ Islamic Center. Sampai hari kiamat, bis-bis akan berhenti. Jual itu, lapak-lapak itu sewakan ke jamaah. Jamaah akan buka tempat jualan, ekonomi bangkit, duit sewanya masuk ke masjid. Lama saya pikir, kenapa tak terpikir otaknya untuk beramal soleh? Kenapa tak terpikir kepalanya untuk beramal soleh? Lama saya merenung. Oh, asal udah bisa kita bilang, oh. Kalaulah dia sudah makan haram dengan cara yang haram, mendapatkan yang haram, lalu kemudian dia terpikir untuk beramal soleh, lalu apa yang tersisa untuk aku? Kenapa orang tak terpikir untuk berbuat baik? Karena banyak makan haram. Tak ada ide sama sekali untuk berbuat baik. Ya salah Ustaz sendiri. Kenapa Ustaz tak sampaikan? Ku sampaikan di depan biji matanya. Nah, kalau kau buat di sini Islamic Center, mengalir sampai hari kiamat, menolak. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan itu 5 tahun, 10 tahun hanya menjadi azab. Paham? Tapi saya tak berhenti. Asal ada di situ bupati, kapolres, dandim, kepala dinas, kepala badan, hajar terus. Sampaikan terus. Apa yang Ustaz harapkan? Mendapat amal jariyah. Itu aja. Dirikan rumah Quran, dirikan Islamic Center, kirim anak-anak ke Mesir, kirim ke Tarim. Mumpung kalian masih ada jabatan. Dibuatnya alhamdulillah. Tak dibuatnya aku dah kusampaikan. Dah lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.